Kemudian kita lanjut ke pemateri kita yang terakhir, yaitu Mas Mukhlis, pendiri Madura Locus and Culture, yang akan bicarakan tentang mozaik Madura sentris, transmisi teks sejarah, sastra dan budaya. Waktu hingga pukul 17.10. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya akan mengeluarkan jimat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para senior-senior saya, khususnya Mas Sui dan kawan-kawan masyarakat Lumpur, semua itu hampir adalah senior-senior saya. Mohon izin berbicara para senior, para sesepuh di ruangan ini. Kenapa saya mengeluarkan kopiah dengan tongkos? Karena Pak Wi tadi bilang bahwa yang di sebelah utara itu adalah asli Madura, yang ini adalah campuran. Kalau Mas Raidu tadi bilang bahwa ini perbatasan, yaitu Madura dan Surabaya. Suramadunya di sini. Saya tetap kemanapun dan dimanapun, mulai kecil itu saya terus membawa kopiah dan sarung. Kenapa sarung saya tidak keluarkan? Karena khawatir seperti pandangan Mas Raidu tadi di Mesir, kalau pakai sarung itu bla bla bla. Jadi ini saya nggak keluarkan. Jadi terima kasih. Saya sudah buat makalah, kemudian saya sudah setor ke panitia. Judul makalah saya adalah Mozaik Madura sentris, transmisi teks sejarah, sastra dan budaya. Sebelum kesusastraan terdokumentasikan seperti hari ini, kita bisa membaca dokumen sastra itu cukup gampang. Apalagi teknologi hari ini sangat canggih, tinggal klik. Barangkali yang malas untuk membaca, atau di beberapa perpustakaan terdekat kita itu dengan mudah kita bisa jumpai tentang bagaimana perjalanan sastra Indonesia berjalan sampai hari ini. Susastra Indonesia itu jauh sebelum hari ini terdokumentasikan, itu sebenarnya adalah mitos-mitos, legenda, dongeng, syair lagu kebudayaan suku-suku yang ada di Nusantara atau yang ada di Indonesia. Saya akan bercerita tentang saya lahir di sebuah desa, namanya Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Leres. Saya lahir di tengah-tengah pesantren. Saya bukan anak seorang kiai. Saya bukan orang yang memiliki pondok pesantren, bukan. Tapi di kanan kiri saya itu adalah sebuah pondok pesantren. Apakah itu bertahan sampai detik ini? Tidak. Tapi beberapa rekam jejak di kanan kiri saya itu adalah pesantren. Saya sebutkan di sebelah rumah saya itu masih berjarak satu rumah, itu ada namanya Kiai Zakaria. Kiai Zakaria ini adalah putra dari Kiai Hamzah. Kiai Hamzah ini adalah putra dari Nyai Cerni. Nyai Cerni ini adalah putra, yaitu putri dari Nyai Aminah Said Abdullah Lempung Sumur Kuning, Kecamatan Kuanyar. Nah, Nyai Aminah ini adalah putra dari Kiai Haji Zainal Abidin Sunan Cendanah Kuanyar. Kemudian Kiai Zainal Abidin Sunan Cendanah ini adalah putra dari Nyai Gede Kedaton. Nyai Gede Kedaton ini adalah putra dari
Pangeran Kulon ini adalah putra dari Sunan Giri. Jadi arus Wali Songo itu mengalir ke tanah dan kampung kelahiran saya. Nah, rumahnya ada di sebelah saya, itu namanya Kiai Zakaria. Siapa sih Kiai Zakaria ini? Kiai Zakaria ini saya akan bacakan. Mohon maaf kalau di sosial media sekarang lagi gencar-gencarnya kontroversi silsilah nasab, saya tidak akan berbicara kontroversi itu, tapi berbicara tanah kelahiran saya. Kiai Zakaria ini kemudian yang menjadi ujung tanduk kiai-kiai Bangkalan, itu turunannya adalah dari beliau. Satu contoh, Kiai Zakaria itu memiliki putra Kiai Abbas. Kiai Abbas itu memiliki putra Kiai Kafal. Kiai Kafal ini adalah punya istri yaitu namanya Nyai Maryam. Nyai Maryam ini adalah kakak perempuan dari Mbah Sayona Kholil. Gitu. Jadi kenapa saya berbicara tentang kiai atau silsilah ini? Ini berkaitan nanti ketika kita dan saya harus berbicara tentang teks-teks puisi, teks-teks sastra di hadapan adik-adik semuanya. Semasa kecil saya selalu duduk bersama dengan keluarga saya, mbah-mbah saya. Banyak cerita-cerita. Karena di kampung halaman saya listrik masuk tahun 1997, 1 tahun sebelum reformasi. Jadi tahun-tahun 90-an, 80-an saya masih duduk dengan keluarga. Banyak cerita-cerita, dongeng-dongeng, mitos-mitos, legenda-legenda yang dibicarakan oleh keluarga saya. Di antaranya bahasa Indonesianya begini, kelak kalau mau kiamat itu kalau naga yang ada di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah lautan itu ada naga yang sangat luar biasa, raksasa bergerak. Itu naga bergerak. Nah, itu kepalanya mengejar ekor. Ketika nanti ekor itu ketangkap, maka disitulah kiamat akan datang. Ngeri banget saya mendengarkan dongeng-dongeng, legenda-legenda yang diceritakan orang tua saya. Aduh, Pak, deh. Nemu laku mun naga nyambuk bunton alat kiamat seperti tergambar di beberapa kitab-kitab dan lain sebagainya itu. Nah, akhirnya kemudian setelah dongeng-dongeng, hari ini kan kita membaca sastra yang terdokumentasi seperti yang dibaca oleh Mas Raidu tadi, berapa buku-buku yang ada di kanan kiri adik-adik semuanya. Itu barometer sastra hari ini harus terbukukan di penerbit dan lain sebagainya. Pada asal muasalnya bahwa sastra, saya tidak akan berbicara tentang sastra di Amerika, bagaimana Amerika setelah diekspansi oleh Eropa kemudian adalah teks, ada sastra-sastra kemudian muncul di Amerika, yaitu sastra tulis. Jauh sebelum itu 500 bahasa suku Indian yang ada pada masa itu kan macam-macam. Di antaranya adalah kaum Navajo, yaitu kaum atau kelompok di mana kelompok itu nomaden, pindah-pindah, pekerjaannya berburu. Itu beda dengan ketika kita membaca dongeng dari kaum petani, yaitu Akoma. Kaum itu beda. Kemudian beda lagi ketika berbicara sastra, yaitu di dekat-dekat danau Ijabawa, itu beda. Kemudian beda lagi ketika membaca legenda-legenda di tengah-tengah orang-orang, yaitu di pinggiran atau di tengah-tengah gurun pasir, yaitu Gohopi. Itu berbeda. Tapi saya tidak akan berbicara tentang bagaimana legenda yang ada di Amerika. Saya akan berbicara tentang legenda yang ada di Nusantara. Itu. Kemudian yang selanjutnya, sastra adalah mentifak, yaitu fakta kejiwaan.
ada sejarah, ada arsip diri, ada sosial, ada budaya, ada ruang kosmos di dalamnya. Itu sastra. Itu. Kemudian peranan sastra terhadap bangsa ini kira-kira apa? Yaitu kebudayaan, keberaksaraan. Betapa besar kemudian sastra memberikan sumbangsih terhadap bangsa kita. Kalau kita baca kemudian beberapa periodisasi tentang kesusastraan Nusantara, yaitu ada Balai Pustaka, kemudian ada angkatan 45, kemudian ada angkatan 66 dan lain sebagainya. Itu perjalanan sastra. Tapi jauh sebelum terdokumentasikan 1920 yaitu Balai Pustaka, itu sastra masih bersifat dongeng-dongeng, legenda-legenda. Ya, yang belum mengetahui, tapi jauh itu sudah ada sastra klasik Melayu dan lain sebagainya. Madura juga memiliki sastra sebenarnya, tapi masih butuh proses untuk membaca, yaitu apakah sebelum Balai Pustaka itu ada kesusastraan di Madura? Ya. Kenapa saya bercerita tentang dongeng-dongeng, legenda-legenda di keluarga saya? Kenapa saya tadi bercerita tentang yaitu kiai-kiai atau silsilah tadi itu? Ternyata kembali lagi flashback ke pembicaraan tadi di awal. Setelah saya kemudian dari kecil mendengar legenda dan dongeng-dongeng di keluarga, setelah saya kemudian kuliah mengenyam pendidikan di luar, akhirnya kemudian saya menemukan artefak-artefak yang sangat menakjubkan di kampung halaman saya. Ratusan manuskrip itu ternyata ada di kampung halaman saya. Manuskrip-manuskrip yang umur ratusan itu ada. Dan yang lebih mengejutkan, keluarga saya yang awalnya pada tahun 90-80-an itu mendongeng dan lain sebagainya, setelah saya kuliah kemudian saya mencintai sastra, saya duduk-duduk di langgar di musola saya. Tiba-tiba saya melihat tumpukan, karena di rumah saya itu adalah tempat pengajian. Sekali lagi saya bukan putranya kiai. Kiai yang ada di rumah itu adalah paman saya, bukan saya. Ditumpukan rak-rak kitab Al-Quran dan lain sebagainya, ternyata ada beberapa puluhan manuskrip yang ada di jejeran itu. Betapa kagetnya saya. Semasa kecil hanya mendengar legenda, mitos dan lain sebagainya, ternyata banyak manuskrip-manuskrip, teks-teks tulisan yang berada di rak-rak dan hidup selama puluhan tahun dengan saya. Baru saya ketahui setelah beberapa periode berikutnya. Jadi ini sangat luar biasa. Empiris saya, pengalaman-pengalaman saya tentang dunia sastra. Kemudian yang selanjutnya, Madura dan transmisi teks kultural. Saya kemudian dipercayai oleh komunitas masyarakat Lumpur untuk apakah bersedia, apakah punya waktu untuk hadir kemudian memberikan materi di dalam rangka yaitu acara masyarakat Lumpur ini. Saya siap. Saya sebenarnya ini adalah tuan rumah karena saya orang Bangkalan. Jadi sebenarnya saya tidak boleh berbicara panjang lebar, hanya harus mendampingi seperti Mas Wi yang dari Jawa Timur, kemudian Mas Raidu dan Mas Solihin dari arah timur. Itu sebenarnya saya harus mendampingi karena mereka adalah tamu-tamu, sementara saya dan kawan-kawan atau adik-adik semuanya adalah orang-orang Bangkalan sebagai tuan rumah. Ketika saya diminta kemudian berbicara, pertanyaan saya adalah apakah kemudian ketika saya berbicara harus berbicara hasanah karya sastrawan Madura di Jawa Timur, apakah saya harus berbicara tentang sastrawan di Madura yang bisa dilacak dokumentasi kekaryaannya? Apakah itu yang pertama? Kemudian yang kedua, kira-kira bentuk karya apa yang harus saya bicarakan? Kemudian yang ketiga, latar belakang para penulis.
Ini pertanyaan saya macam-macam. Apakah penulis itu kemudian harus lahir di Madura kemudian tinggal di Madura? Apakah penulis itu dia bukan lahir di Madura tapi tinggal di Madura? Atau yang ketiga, yaitu dia lahir di Madura tapi tidak menetap di Madura. Madura swasta, yaitu tapal kuda dan lain sebagainya. Jadi apakah poin-poin ini yang harus saya bicarakan? Secara lebih detail saya tidak mungkin berbicara cukup detail. Mungkin gambaran-gambarannya, perjalanannya seperti apa. Karena Madura terdiri dari 4 kabupaten, Sumeneb, kemudian apa? Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Ini satu etnik, tapi beda karakteristik, unik, kemudian militan, pekerja keras. Itu kan ciri-ciri orang-orang Madura. Tapi di luar itu ada inferiori, anggapan Madura selain yang saya sebutkan tadi itu. Di antaranya Madura itu adalah urban, pendatang yang kadang menguasai wilayah orang. Itu anggapan, pandangan orang luar terhadap Madura. Kemudian Madura keras kepala. Setuju apa tidak? Setuju? Itu anggapan orang-orang luar. Madura keras kepala. Kemudian di antaranya yaitu Madura, yaitu kata-kata carok menjadi legitimasi tradisi oleh orang-orang luar. Semua yang berbentuk kekerasan dianggap carok, padahal carok bukan seperti itu. Ada kriteria, ada beberapa tahapan-tahapan menuju carok dan pemaknaan carok yang sebenarnya. Itu. Madura dalam skup budaya sosial, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, anggapan-anggapan tadi orang-orang luar. Itu adalah tugas kita sebagai orang yang lahir di tanah Madura, orang yang besar di Madura, orang yang memiliki akar tradisi tentang Madura. Tokoh-tokoh Madura diantaranya kita sebut Arya Wiraraja. Di benua sana, di Amerika, anak-anak muda sekarang sedang menggalang bagaimana mereka yaitu tidak menggunakan smartphone, tapi mereka harus menggunakan kembali ke apa kira-kira? Fitur phone, ke HP-HP jadul. Mereka menggagas sudah yang namanya smartphone. Itu kita tidak boleh menyentuhnya. Kita pakai hanya sesuai dengan fungsinya. Itu gerakan-gerakan yang di luar sana. Sementara kita lagi gencar-gencarnya. Kalau sudah pegang HP sudah habis. Betapa sering ketika kita ngomong Gen Z, kita duduk di kafe ya kan, ngumpul, ngopi, gak ada satupun pembicaraan ketika ngumpul. Semuanya nunduk dengan hikmat, dengan khusyuk mereka nunduk, bukan berzikir. Mereka senyum-senyum sendiri, senyum, gitu, senyum. Mohon maaf, waktu itu. Ternyata komunitas itu komunikasinya lewat itu. Kemudian yang selanjutnya, tadi sudah disebutkan oleh Mas Wi, artificial AI, kecanggihan AI itu kita ngeklik langsung muncul semuanya. Itu betapa canggihnya. Semua kebudayaan tercipta yaitu untuk positif. Tapi kita harus duduk di mana sebagai seorang generasi Gen Z, generasi muda, kita harus duduk di mana, memposisikan diri bagaimana menghadapi yaitu perjalanan proses-proses tadi itu. Barangkali itu saja, mohon maaf karena saya harus menyampaikan materi ini semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau tentang persebaran penyair, komunitas dan karyanya terutama di Bangkalan.
Ada sisa waktu sekitar 15 menit sebelum masuk waktu maghrib. Mungkin mau dibuka pertanyaan, kami buka untuk 2 penanya jika memang ada. Jika memang tidak ada, mungkin bisa kita tutup kegiatan perayaan karya sastrawan Madura, Tanean Pernah, pada sore hari ini. Mungkin ada, monggo dipersilahkan. Dari mbak-mbak, dari mas-mas.